Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Tarikh Al-Quran. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari ya sejarah perkembangan Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran ya sejak pertama kali turun kemudian mempengaruhi kehidupan umat Islam, kemudian format Al-Quran dari masa Nabi hingga hari ini, ilmu-ilmu yang berkembang di seputar Al-Quran itu apa saja ya. Nah, ini akan menjadi cakupan pembahasan dalam tarikh Al-Quran, studi tarikh Al-Quran atau sejarah Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke sana teman-teman, kita perlu memperdalam beberapa konsep ya. Di sana ada sejarah ya teman-teman. Kemudian konsep sejarah ini akan kita perdalam dengan yang disebut ilmu sejarah. Lalu kemudian kita juga akan mendiskusikan di dalam video ini ya tentang fenomena wahyu dan konsepsi wahyu di dalam Islam, di mana wahyu ini merupakan sumber dari Al-Quran itu sendiri. Jadi nanti ketika kita membahas sejarah, kita juga membahas tentang konsep wahyu ya. Oke, kita mulai dari konsep sejarah dulu. Apa itu sejarah? Sejarah itu diambil dari bahasa Arab asy-syajarah yang berarti pohon. Arti pohon di sini maksudnya adalah pohon keluarga ya, atau silsilah, yang artinya asal usul seseorang gitu ya, ayahnya, kakeknya, buyutnya, leluhurnya dan seterusnya. Nah, bisa digambarkan kalau kita bicara tentang leluhur itu adalah berbicara tentang cerita ya, tentang kejadian yang melingkupi tokoh-tokoh leluhur gitu ya. Kemudian dampaknya dan lain sebagainya, kesinambungan kelanjutan dari sebuah kejadian itu apa. Nah, ini sejarah itu biasanya terkait dengan hal-hal semacam itu ya, asal usul dan seterusnya. Tetapi ini baru dalam konsep kebahasaannya saja ya. Nah, secara istilah ini sebenarnya ada banyak sekali definisi sejarah, tetapi kita akan merujuk kepada satu tokoh ya, definisi yang ditawarkan oleh satu tokoh yaitu intelektual di kalangan umat Islam ya, yaitu Ibnu Khaldun ya, Ibnu Khaldun. Beliau ini adalah seorang sejarawan. Beliau punya kitab Tarikh Ibnu Khaldun atau Sejarah Ibnu Khaldun. Ada puluhan jilid, belasan jilid ya. Nah, beliau juga punya kitab Muqaddimah yang menjadi pengantar dari Tarikh Ibnu Khaldun itu. Nah, sebagai seorang sejarawan, apa definisi sejarah menurut Ibnu Khaldun ini? Nah, kata kuncinya menurut beliau ini adalah catatan. Yang pertama adalah catatan ya teman-teman. Jadi sejarah itu catatan ya. Catatan tentang apa? Tentang masyarakat, umat manusia, tentang peradaban, perubahan-perubahan watak masyarakat ya. Jadi pertama, kata kuncinya sejarah itu harus catatan. Kalau tidak berdasarkan catatan, maka dia tidak bisa disebut sejarah. Misalnya ada disebut sejarah tutur atau apa nama istilahnya ya, tutur tinular gitu ya, atau legenda atau folklore. Ini tidak disebut sebagai sejarah. Sejarah adalah apa yang tercatat. Nah, apa isi catatan itu? Catatan itu isinya adalah tentang manusia, peradabannya. Peradaban ini bisa ilmu pengetahuan, bisa sistem politik, bisa sistem ekonomi, sistem sosial, tata nilai, pandangan dunia, dan agama. Ini juga bagian dari peradaban. Lalu juga terkait dengan perubahan. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi manusia yang berubah gitu ya, ini juga menjadi objek dari catatan sejarah ini ya, dari ilmu sejarah ini. Nah, dari satu masa ke masa yang lain apa yang berbeda? Nah, ini sejarah ya, karakter dari sejarah. Kemudian terkait dengan watak masyarakat, ini juga akan dicatat di dalam sejarah ya.
isi sejarah, isi catatan sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah ini sepadan dengan kata history. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi sejarah kalau tadi itu adalah tentang catatan ya peristiwa yang dialami oleh manusia di dunia, kemudian perkembangan peradaban, perubahan dan apa yang masih tetap gitu ya dari watak masyarakat. Nah, ini menjadi objek penelitian teman-teman, menjadi objek ilmu yang fokus kepada catatan-catatan ini gitu ya. Nanti misalnya dipastikan catatan ini bisa diterima atau tidak, kemudian kapan peristiwa itu terjadi, ini dikaji di dalam ilmu sejarah gitu ya. Nah, prinsipnya ilmu sejarah ini selain terkait dengan metodologi penulisan ya, kritik sumber dan lain sebagainya, juga soal konten ya teman-teman, soal isi dari catatan catatan tersebut. Nah, prinsipnya sebuah sejarah itu dia harus menjawab ya, agar bisa diterima ya, maksudnya secara penuh harus memenuhi 6 kriteria ini, yaitu ada peristiwanya, ada pelakunya, ada waktunya, ada tempatnya, bagaimana tahapan-tahapan proses terjadinya peristiwa tersebut, dan sebab akibat ya yang menimbulkan terjadinya peristiwa tersebut atau dampak dari peristiwa tersebut. Ya, ini kalau dikaitkan dengan sejarah Al-Quran artinya begini, peristiwanya apa nih terkait dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, artinya peristiwanya adalah turunnya Al-Quran ya, turunnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran ini menjelaskan tentang proses gitu ya. Misalnya Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun ya. Ini peristiwa penurunan dan bagaimana cara proses peristiwa itu terjadi. Kemudian tokoh ya yang terlibat, tentu saja di sana ada Nabi Muhammad, ada para sahabat ya, yang di mana Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan ya wahyu tersebut kepada para sahabat Nabi. Kapan peristiwa itu terjadi ya, pada tahun berapa Hijriah gitu ya, sebelum hijrah atau setelah hijrah, dan seterusnya. Di mana? Di Mekah, di Madinah atau di mana? Kemudian proses terjadinya peristiwa tersebut, misalnya ketika turunnya ayat yang pertama ya, prosesnya adalah Rasulullah pernah mengalami mimpi. Nanti akan dijelaskan ya, ada sumbernya adalah dalam sebuah hadis ya. Nah, Rasulullah bermimpi lalu beliau bertahanus ya, berdiam diri, semacam bersemedi begitu di Gua Hira, lalu datang malaikat Jibril. Kemudian responnya beliau diperintah untuk membaca 1 ayat 2 ayat gitu. Lalu turunlah disampaikanlah ya surat pertama atau ayat pertama wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi ya, bagaimana peristiwa itu terjadi, prosesnya apa, sebabnya tadi itu misalnya didahului oleh mimpi yang indah dulu ya. Nah, ini logika sejarah ya, logika ilmu sejarah yang sangat dasar ya, dimana peristiwa bersejarah itu ya akan diungkap 6 aspek ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau tadi itu adalah konteksnya turunnya Al-Quran, nanti juga ada sejarah pencatatan Al-Quran, nah seperti apa, atau sejarah pengumpulan Al-Quran, sejarah pembukuan Al-Quran, sejarah standarisasi ya teks Al-Quran. Nah, ini menjadi fragmen-fragmen sejarah yang sebenarnya cukup panjang gitu ya. Belum lagi kalau berbicara tentang sejarah Al-Quran pada era sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau di daerah mana begitu ya, di abad berapa sampai hingga hari ini, yang
fenomena-fenomena yang terkait dengan ke Al-Qur'anan ini sangat panjang, dan itu merangkai ya sejarah panjang ya Al-Qur'an ya di dunia ini. Itu menjadi objek tarikh Al-Qur'an atau studi tentang sejarah Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an ini perlu kita pahami adalah berpangkal kepada kepercayaan terhadap doktrin wahyu. Nah, terkait dengan doktrin wahyu ini, kita kembali ke era sekarang dulu ya teman-teman, dan prediksi di 50 tahun mendatang, di mana ternyata penduduk dunia itu didominasi atau setengahnya setidaknya oleh manusia yang percaya kepada agama, terutama agama yang didasarkan kepada doktrin wahyu. Dua agama besar yang percaya, yang didasarkan ya ajaran-ajarannya, praktik-praktiknya kepada doktrin wahyu ini adalah pertama Kristen, yang kedua adalah Islam. Nah, Kristen ini hari ini penduduknya ya sangat luar biasa besar ya. Hari ini itu ada 2,1 miliar umat manusia yang menganut agama Kristen di seluruh planet bumi, teman-teman. Nah, di mana mereka ya menganut Kristen, dan dalam Kristen sendiri itu didasarkan kepada doktrin kepercayaan wahyu itu sendiri. Nah, kemudian umat Muslim, umat Islam ini berjumlah 1,6 miliar umat manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, nanti ke depan 50 tahun lagi ini akan meningkat segini, teman-teman. Artinya orang-orang yang percaya kepada wahyu atau mempraktikkan nilai-nilai, ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu ini akan semakin memenuhi dunia ini, teman-teman. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah mayoritas penghuni bumi adalah orang yang beragama. Kristen dan Muslim ini menjadi penganut agama terbesar di dunia ya. Sekarang ataupun 50 tahun lagi tetap akan mendominasi. Keduanya merupakan agama yang tumbuh dari akar tradisi ya Ibrahim, teman-teman. Jadi ini merupakan ya agama yang lahir dari tradisi keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal ya sebagai tokoh penting lahirnya agama monoteisme, yaitu yang meyakini adanya satu Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa ya, yang menciptakan semesta dan mengaturnya. Nah, itu bermula dari tokoh ya yang namanya Ibrahim. Sekalipun kalau dalam kitab suci ini jejaknya bisa lebih jauh lagi ya, sampai kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam. Nah, kita potong sampai di sini. Jadi berangkat dari Nabi Ibrahim yang hidup di kawasan Timur Tengah ya. Nabi Ibrahim ini meyakini konsep unity of God atau Tuhan yang satu ya, monoteisme. Kemudian Tuhan yang satu ini dia memilih satu manusia yang dia jadikan semacam juru bicara, wakilnya, utusannya ya, untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, aturan-aturannya, bimbingan-bimbingannya kepada umat manusia ya, dimana Rasul ini dia membawa pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada orang lain ya, sebagai bentuk bimbingan dan kasih sayang Tuhan ya kepada umat manusia. Nah, Ibrahim ini nanti melahirkan Ishak dan Ismail ya. Ya, dari Ishak ini kemudian muncul bangsa Yahudi. Dari Ismail ini kemudian muncul bangsa Arab. Di komunitas Yahudinya nanti lahir dua agama. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Kristen. Yahudi dengan nabinya Musa, Kristen dengan nabinya Isa ya. Dan Ismail ini menjadi nabi dan nanti melahirkan bangsa Arab, nabinya adalah Muhammad. Nah, tapi apapun itu semuanya percaya kepada atau didasarkan kepada konsep wahyu ya, teman-teman. Konsep agama Ibrahim ya ini didasarkan kepada relasi manusia dan Tuhan melalui wahyu. Nah, ini berbeda dengan agama di timur ya, di mana seringkali
uh, di apa namanya, asumsikan, diyakini bahwasanya Tuhan itu tidak perlu berkomunikasi, membangun relasi dengan manusia melalui seorang utusan, karena Tuhan itu menyatu dengan alam. Perbedaannya ya antara agama yang samawi ini dengan agama yang berkembang di timur ya. Nah, kata kuncinya adalah dalam wahyu ini, dalam agama tradisi Ibrahim ini. Nah, wahyu ini mengakar dalam tradisi ya keberagamannya hari ini, seperti digambarkan dari banyaknya pengikut agama-agama wahyu ini, teman-teman. Lalu sebenarnya wahyu itu seperti apa? Nah, ini akan menjadi ulasan kita di slide selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke konsep wahyu, kita perlu juga mengenal konsep wahyu dalam berbagai kebudayaan ya. Sebenarnya bukan hanya agama Timur Tengah saja yang mengenal konsep wahyu ya. Dalam agama Hindu itu juga ada yang mirip-mirip begitu ya, mirip-mirip semacam inspirasi atau yang diperoleh dari sumber yang supranatural begitu. Tetapi memang lebih banyak dikembangkan atau berkembang di agama-agama yang berasal dari Timur Tengah atau dalam tradisi Ibrahim tadi itu ya, teman-teman. Nah, dalam agama-agama Ibrahim ya, wahyu ini merujuk pada proses di mana Tuhan mengungkapkan pengetahuan tentang dirinya. Jadi dalam wahyu itu biasanya isinya adalah Tuhan itu menjelaskan karakteristik dirinya. Misalnya dia adalah Tuhan yang maha pengasih, penyayang, ya, kemudian peduli kepada manusia. Dia membuat aturan di mana manusia itu patuh, maka dia akan mendapatkan pahala, ganjaran gitu ya. Kemudian yang durhaka dia akan mendapatkan hukuman, dan apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu disampaikan melalui perantaraan wahyu ini. Ya, jadi proses di mana Tuhan mengungkapkan pengetahuan, kehendak dan pemeliharaan ilahinya kepada dunia manusia. Nah, ini gambaran umum konsep wahyu ya di dalam agama-agama Ibrahim ya, teman. Nah, beberapa unsur wahyu ini juga dikenal sebenarnya dalam ajaran Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Nah, konsep wahyu ini, inspirasi ilahi ya, itu mendapat tantangan di era modern di barat ya, teman-teman, ketika berkembang apa yang disebut rasionalisme, ketika manusia percaya dengan rasionya mereka bisa menjelaskan seluruh fenomena di alam semesta ini. Kemudian materialisme, di mana mereka tidak percaya kepada metafisika ya, tidak percaya kepada sesuatu di luar yang materi ya. Lalu dipuncaki dengan ateisme, di mana ya tidak ada, karena tidak ada sesuatu di luar materi itu sendiri, maka mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya ini harus bertentangan ya dengan wahyu supernatural tadi itu ya. Wahyu itu diragukan ya, pada akhirnya di barat setelah abad pencerahan ini, agama itu cenderung mulai ditolak ya, teman-teman. Nah, ini tantangan tersendiri bagi para pengiman wahyu. Nah, ada banyak sekali respon ya yang ditampilkan oleh kaum beriman ya, orang-orang beragama. Misalnya ada yang kemudian mengembangkan konsep deisme, teologi deisme, di mana mereka percaya Tuhan, tetapi Tuhan yang tidak ikut campur dalam alam semesta ya. Menolak kemungkinan mukjizat dan menyatakan wahyu dapat dianggap valid hanya untuk penerima aslinya. Artinya kalau setelah para nabi misalnya itu tidak bisa diterima gitu ya. Ini salah satu bentuk respon terhadap serangan rasionalisme, materialisme dan ateisme tadi itu.
Tetapi sampai hari ini juga masih banyak ya, seperti dijelaskan tadi bahwa umat beragama itu masih terus mendominasi ya populasi di dunia. Nah, termasuk diantaranya ya umat Islam itu sendiri, doktrin tentang kewahyuan ini masih sangat kuat sekali ya, tidak bisa dibantah oleh paham-paham ya yang tadi itu rasionalisme, materialisme, ateisme, dan selalu ada kelompok intelektual yang selalu merawat ya, menjaga kelestarian ya ajaran ini. Nah, seperti disebut tadi bahwa Islam adalah menjadi salah satu agama yang dibangun di atas doktrin wahyu ya teman-teman. Nah, sejarah wahyu di dalam Islam sendiri atau konsepnya itu dimulai atau formatnya atau ciri-cirinya ya seperti ini teman-teman. Ini digambarkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab yang dinilai paling valid ya setelah Al-Quran ya. Di sana digambarkan bagaimana situasi saat yang dihadapi Nabi saat menerima wahyu. Misalnya wahyu itu datang seperti denting lonceng ya. Wa huwa asyadduhu alayya, digambarkan oleh Nabi ini yang paling berat. Nah, setelah proses penerimaan wahyu yang berat itu, Nabi kemudian memiliki kesadaran, pengetahuan ya. Terkadang juga Nabi didatangi oleh seorang laki-laki. Nah, ini adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Lalu si malaikat ini menyampaikan pesan Allah ya Tuhan kepada sang Nabi. Lalu Nabi menghafalkannya. Ya, tiba-tiba sudah hafal saja gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk wahyu yang terekam di dalam literatur ya teman-teman, terutama literatur hadis. Kalau ini menggambarkan bentuk-bentuk wahyu, kalau ini adalah penggambaran wahyu teman-teman. Peristiwa ketika Nabi Muhammad ya digambarkan sedang menerima wahyu yang pertama. Ini diambil dari abad ke-15 dari Afghanistan. Jadi ada seorang seniman yang mereka membuat ilustrasi tentang Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril. Ini adalah Gua Hira ya. Ini disebutkan dzikru ibtidai wahyi. Jadi awal pertama menerima wahyu ya. Ilustrasi visual di era ini umat Islam sepertinya akan sangat keberatan gitu ya. Tetapi ternyata dalam sejarah ada juga orang yang maksain gitu ya, membuat ilustrasi secara visual pada abad 15 Masehi dari Afghanistan ini teman-teman. Cerita ini ya dimuat di dalam kitab Sahih Bukhari. Bagaimana akan kita singgung sekarang ya. Nah, di sini dikatakan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi pada mulanya sebelum mendapat wahyu, Nabi itu mengalami mimpi yang indah gitu ya. Ar-ru'ya as-salihah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis soba. Di mimpinya ini beliau melihat cahaya seperti cahaya waktu subuh itu ya, mau terang banget. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Lalu Nabi senang menyendiri ya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layaliya dzatawatil adad. Jadi kemudian Nabi senang menyendiri, pada akhirnya beliau menyendiri di Gua Hira ya. Sesekali pulang ambil bekal ya, dan kembali lagi ke Gua Hira. Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghairi Hira. Lalu datanglah wahyu itu ya. Nah, wahyu itu datang dibawa oleh seorang malaikat yang kemudian memerintahkan Nabi membaca. Bacalah ini, bacalah ini. Nabi menjawab, ma'ana biqori'in. Nah, ini cerita pertama kali Nabi mendapatkan wahyu. Wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ya, 1 sampai 5 ya, teman-teman. Ini adalah wahyu yang pertama.
Wahyu yang pertama. Nah, setelah mendapatkan wahyu ini, Nabi Muhammad itu pulang dalam keadaan takut, diceritakan di sini. Lalu Sayyidah Khadijah istrinya itu menenangkan ya, memberikan motivasi sehingga beliau tenang. Lalu Sayyidah Khadijah itu konsultasi dengan sepupunya Warokoh bin Naufal, di mana dia adalah seorang Kristen ya pada masa jahiliyah, pada masa sebelum Islam ya. Warokoh bin Naufal ini adalah seorang yang sudah masuk Kristen, di sini dikatakan tanah soro fil jahiliyah. Apa selanjutnya yang terjadi setelah Sayyidah Khadijah bercerita tentang pengalaman spiritual suaminya yang ketemu malaikat sampai syok begitu. Nah, digambarkan Warokoh bin Naufal ini juga adalah orang yang bisa menulis dengan bahasa Ibrani ya. Jadi dia paham. Fayaktubul minal Injil bil Ibroniyah. Dia menulis Injil dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Ibrani. Wa kana syaikhon kabiron qad amiya. Intinya kemudian Warokoh bin Naufal, sepupunya Khadijah ini, memberitahu yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat yang dulu pernah datang kepada Musa ya, pada Musa. Dan nanti akan terjadi peristiwa yang memilukan dan dia harus bersabar. Itu kata Warokoh bin Naufal. Bahkan saking gentingnya persoalan yang akan dihadapi, nah Muhammad nanti akan diusir oleh kaumnya. Nah, ini adalah cerita pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sejarahnya, jadi peristiwanya adalah satu, turunnya wahyu yang pertama ya. Tokohnya di sini adalah tokoh utama adalah Nabi Muhammad, lalu ada malaikat Jibril, ada Khadijah, kemudian ada Warokoh bin Naufal. Nah, inilah yang membentuk fragmen pertama sejarah turunnya Al-Quran. Dan ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari ya wafat tahun 261 Hijriah ya. Ini sekitar ya 200 tahun setelah Nabi Muhammad itu wafat. Nah, ini adalah fragmen ya, satu fragmen saja, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan fragmen-fragmen yang lain, bagian-bagian yang lain dalam Al-Quran. Jadi tadi yang diturunkan ya adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Peristiwanya adalah turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya. Nah, nanti setelah turun Al-Quran ini, Nabi Muhammad kemudian berdakwah ya, menyampaikan misi wahyu kepada orang-orang di sekitarnya, kemudian masuk Islam, kemudian diturunkan cara-cara beribadah ya, cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan ya, dipatuhi oleh umat manusia agar mereka selamat ya dan mendapatkan berkahnya Tuhan. Nah, teman-teman, ini adalah sesi pertama kita ya di kelas tarikh Al-Quran atau sejarah Al-Quran. Karena nanti akan ada banyak sekali ya fragmen-fragmen sejarah Al-Quran ya yang tercatat ya di dalam perjalanan sejarahnya. Kita akan membahas fragmen yang lainnya itu. Baik, mungkin itu dari kami. Kita akan bertemu dalam sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.